Syifa mau mainan ini? Pinter. Kalau mau mainan ini, nih ambil di sini. Sini, tante gendong. Oh, pinter banget sih. Pinter. Bella, kamu pikir kamu bisa kembali ke rumah ini dengan tenang? Kita lihat, sebentar lagi rumah ini akan membawamu dan anak kamu menuju ke pintu kematian. Permisi, Mbak. Kamu mau ngapain? Neneng tuh mau beresin kamar. Soalnya Mas Apip udah pesenin Neneng buat bersihin kamarnya. Shh, pokoknya kamu nggak boleh masuk kamar. Kalau aku bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Lah, emang kenapa sih, Mbak? Kok Neneng nggak boleh masuk kamar? Ini uang buat kamu. Tapi kamu harus pastiin nggak ada orang yang masuk ke kamar ini. Lah, Mbak, kalau buat mastiin orang nggak masuk kamar mah kurang lah, Mbak. Ya ampun, Neng, matre amat jadi orang. Nih. Nah, kalau gini, siap, Mbak. Siap laksanakan. Yaudah. Pokoknya jangan ada yang masuk ke kamar ini ya. Ya, siap ya. Bella, maafin mama aku ya atas sikap dia sama kamu. Gak apa-apa kok. Yang penting aku bisa selalu sama kamu. Itu udah bikin aku senang. Tapi kalau misalnya kamu keberatan untuk meninggalkan pekerjaan kamu di kantornya Reno, nggak apa-apa kok. Aku ngerti. Menurut aku, kalau keluar dari kantor Reno dan itu bisa bikin mama kamu tenang, aku nggak masalah. Yang penting keluarga kita akan menjadi lebih baik. Itu aja. Terima kasih sayang. Iya. Yaudah, aku turun dulu ya. Kamu ikut yuk. Kayaknya aku nggak harus ikut deh masuk ke dalam. Bella, ini adalah pekerjaan kantor. Urusan itu profesional. Ya, lebih baik kamu bicarakan langsung sama Reno. Aku nggak harus bercampur. Makasih atas pengertian kamu. Afif, aku boleh minta tolong kamu nggak? Boleh dong. Apa sih yang nggak buat kamu? Apapun. Selama aku masih bisa wujudin, aku pasti akan bisa. Apa? Ayo ngomong. Iya, kamu bisa teleponin Belina nggak untuk tanyain keadaannya Syifa. Tadi sebelum berangkat sih dia masih tidur. Takutnya sekarang dia udah bangun. Nanti cariin aku nangis, ya kan? Ya Allah, aku kira apa? Ternyata itu aja. Aku juga minta tolong sama kamu. Kalau kamu sampaikan ke Reno, ucapan terima kasih aku. Semoga Allah suatu saat nanti memberikan aku kesempatan untuk membalas semua kebaikan Reno terhadap kamu dan juga Syifa. Iya, nanti aku sampaikan ke Reno. Yaudah, aku masuk dulu ya. Jangan lupa. Ya, ayo. Baik, saya masuk dulu ya. Iya. Duh, Cipa teh nangis. Jadi ini sebabnya Mbak Cynthia ngelarang Neneng masuk. Mbak Cynthia teh pasti mau celakain Syifa. Aduh, gimana tuh? Aduh, Neneng teh mau tolongin tapi takut dimarahin sama Mbak Cynthia. Aduh, gimana tuh ya? Tapi Neneng takut masuk penjara. Bilina, tolong kamu liatin Syifa dulu ya. Aku takut terjadi apa-apa sama Syifa. Iya Tuan. Sebentar lagi saya lihat.
Iya Tuan. Neneng, kamu ngapain di sini? Mama. Mau kemana, Mak? Mau nyelonong aja? Saya mau lihat Sipa di dalam. Nggak denger tuh, Sipa nangis. Asal kemana? Mak, nggak boleh. Ih, saya disuruh sama Mas Afif. Mama, aduh, Mak. Ih, Neneng awas. Kok ngalang-ngalangin saya sih? Mama, nggak boleh, Mak. Lina, Neneng. Ada apa sih ribut-ribut? Kalian berdua nih kalau kerja jangan pakai mulut, pakai tangan, pakai kaki. Itu anaknya Bella nangis kenapa didiemin? Kalian kan tahu, saya paling tidak suka dengar suara anak kecil nangis. Astaga, Siva! Astaga nak, aduh, basah begini. Aduh, Sipa, kamu bisa tenggelam kalau begini. Nih begini nih, kalau ibu kamu sibuk pacaran, jadi anak ditelantarkan. Astaga, Siva. Saya curiga, jangan-jangan kamu dalang dari semua ini. Pantesan saya nggak boleh masuk tadi. Apaan sih, Pak? Udah sembarangan aja. Lina, tolong bajunya diganti ya. Kasih yang hangat, kasih minyak telon. Pokoknya jangan sampai ini anak masuk angin, ya. Siap ya. Sebenarnya saya nggak sudi nih gendong ini anak, tapi daripada dia celaka, astaga. Kasihan Siva. Ternyata Nyonya sebagai neneknya malah benci banget sama dia. Cepat. Aduh, gimana sih? Sial, gagal lagi rencanaku. Tapi pasti Tante Sylvia akan murka sama Bella setelah kejadian ini. Dia akan habis-habisan dimarahin dan akan semakin benci sama Bella. Tapi kebencian aja gak cukup. Aku harus bisa melenyapkan Bella dan anaknya itu. Reno, aku minta maaf sekali. Bukannya aku gak menghargai kebaikan kamu. Tapi Gak apa-apa Bella. Kamu gak usah mikir yang macem-macem. Aku mengerti posisi kamu kok. Kalau aku jadi kamu, aku akan melakukan hal yang sama. Sekarang siapa coba yang gak mau setiap waktu bersama keluarganya? jadi kamu gak keberatan? Tidak sama sekali Bella. Aku memang kehilangan teman baik aku. Karyawan terbaik aku di perusahaan ini. Bahkan mungkin boleh dibilang aku cemburu dengan Afif. Ya, dia adalah orang yang beruntung. Aku mengerti itu. Aku ucapkan selamat untuk kamu. Semoga kamu selalu beruntung dan bahagia. Makasih Reno. Tapi sebaiknya kamu gak usah bilang seperti itu. Kayak kita gak pernah ketemu lagi aja. Aku hanya mendoakan kamu, Bella.
kira-kira siapa aja nih yang mau kita undang? Semuanya relasi kamu, relasi mama diundang. Afif, besok kan mama mau bikin selamatan untuk anak kita. Aku lagi bikin daftar undangan. Kamu ada yang mau diundang? Nggak ada. Ayo. Baru pulang, udah puas ketemu laki-laki namanya Reno. Udah puas, makanya pulang. Kamu gak sadar kan? Kamu pergi meninggalkan anak, itu anak kamu hampir aja tenggelam di batap tuh. Kedinginan, sekarang ada di kamar. Saya nyuruh Lina untuk gantiin bajunya. Coba kalau kenapa-napa bagaimana? Afif, Mama kasih tahu emang kamu ya. Istri kamu tuh gak bener. Ngapain sih lebih memilih Reno? Harusnya inget dong, di rumah juga ada anak. Gimana sih kamu tuh? Ajarin dong yang bener. Ma, Bella itu nggak seperti itu. Afif. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah. Berikan supaya anakku dibukakan pikiran dan otaknya biar dia tahu bahwa Bella itu nggak benar. Amin ya robbal alamin. Pak? Ma? Lagi mau ngadain pesta lagi? Iya. Ma, seharusnya kamu tuh ngadain pesta buat kedua cucu kita. Gimana kalau untuk cateringnya biar aku aja yang handle? Enggak. Pak, kita pesan catering dari luar aja. Iya, Mama setuju dari luar aja. Raina, sebentar aku mau ngomong sama kamu yuk. Harusnya kamu tadi diem aja. Emangnya kenapa? Ini kan rumah aku. Aku nggak mau orang-orang melihat kamu tuh melayani tamu. Pesta keluarga masa kamu kayak pembantu. Diem! Kamu tahu nggak? Ini kesempatan buat kita. Semua orang penting akan datang ke sini. Dan ini promosi buat aku, buat restoran kita. Bang! Aku ingetin sama kamu ya. Mulai sekarang kamu jangan pernah menyela ucapan aku. Apalagi di depan orang banyak. Ngerti? Sekarang kamu masuk. Kamu bilang sama orang tua kamu. Biar aku yang handle semuanya. Kenapa Raja jadi berubah? Dulu dia nggak pernah kasar sama aku. Ayo buruan! Sayang, kamu masih mikirin soal tadi? Udah nggak apa-apa. Tadi aku udah bicara sama papa. Dan untungnya papa adil. Dia nggak hanya mau acara buat anaknya Cynthia, tapi juga acara buat anak kita. Acaranya besok ya? Iya. Afif bisa nggak ya minta dibundurin aja? Soalnya aku besok ada janji sama Alika. Aku harus nemenin dia pentas besok. Gak mungkin lah Bella. Masa aku harus ngomong sama mama, tolong acaranya ditunda karena Bella nggak bisa karena punya acara dengan Reno. Seperti itu. Yang ada mama bisa berpikiran yang macam-macam sama kamu. Iya, tapi masalahnya aku udah janji sama Alika. Kalau aku nggak tepatin janji aku, yang ada nanti Alika sedih. Karena aku benar-benar udah bilang sama dia, aku bisa datang besok. Bella, kamu tahu sendiri kan, mama orangnya seperti apa? Atau gini aja deh, biar aku aja yang telepon Reno. Aku akan jelasin semuanya sama dia. Insya Allah, Reno bakal bisa ngerti. Selama ini dia yang nolong kamu kan, sama Siva. Ya. Nggak usah, biar aku aja ngomong sama Reno.